Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Salam jumpa kembali dalam acara Binter Bina Karakter bersama saya, Julie, yang bertujuan untuk membahas pentingnya karakter. Adapun topik kali ini berjudul Sikap Kepedulian. Never believe that a few caring people can change the world, for indeed that's all who ever has. Demikian Margaret Mead berkata. Sungguh kita patut bersyukur bahwa kita memiliki pendahulu-pendahulu bangsa yang rela mempertaruhkan nyawanya demi membela orang-orang yang tertindas. Dwi Tunggal Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Hatta adalah orang yang berani memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Mereka berjuang tanpa memikirkan diri sendiri karena kepeduliannya terhadap bangsa ini. Dan kini setiap bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaan itu. Dalam sejarah dunia kita melihat selalu saja ada orang yang mempunyai karakter yang mau membela kebenaran. Seperti Martin Luther King Jr. yang membela perbudakan, sehingga ia sendiri mati terbunuh. Demikian pula yang terjadi pada zaman pemerintahan Nazi di Jerman, di mana secara keji mereka membunuh 11 juta jiwa yang warga sipil, termasuk 6 juta orang Yahudi, di mana penjaga Nazi dengan kejamnya menendang tahanan di kamp-kamp konsentrasi sampai mati, serta dengan sengaja melepas anjing polisi yang dilatih untuk makan daging manusia hidup-hidup. Belum lagi yang mati di kamar gas, serta mengalami penganiayaan yang sangat keji. Ketika kejahatan ini terungkap, banyak orang-orang yang melawan gelombang kejahatan dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang Yahudi. Sebuah kata saja yang salah dari mereka bisa mengakibatkan kematian. Tetapi seorang pria berkebangsaan Denmark berani menyelundupkan lebih dari 7.000 orang Yahudi Denmark dengan naik kapal feri ke Swedia. Demikian pula sepasang suami istri Belanda pada tahun 1940 menyembunyikan orang Yahudi di rumah mereka selama 5 tahun. Mengapa mereka memilih untuk bertindak dengan penuh kasih sayang, penuh keberanian, dan kepedulian tanpa memperhitungkan akibatnya? Ada 3 orientasi moral yang berbeda dalam menggerakkan orang untuk melakukan tindakan kepedulian, yakni yang pertama, berorientasi pada norma setia kepada kaidah moral suatu kelompok sosial. Misalnya atas permintaan seorang yang berwenang dalam kelompok itu, sehingga membimbingnya bertindak untuk menolong dan melakukannya. Misalnya diminta untuk menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya. Yang kedua, berorientasi pada empati, respon dari hati terhadap orang lain yang sedang sakit dan menderita, memotivasi tindakannya untuk membantu. Yang ketiga, karena didorong keyakinan akan prinsip-prinsip etika dari keadilan dan kepedulian.
Nah, ada seorang anak laki-laki yang miskin, yang tidak memiliki mainan ataupun uang jajan. Namun ia adalah seorang anak yang gembira. Ia berkata, hal yang membuatnya gembira adalah apabila ia dapat melakukan sesuatu untuk orang lain. Namun tidak ada orang yang percaya akan ucapannya tersebut. Ia menghabiskan waktunya sepanjang hari untuk menolong orang lain, membagikan sedikit miliknya kepada orang-orang miskin, menolong hewan-hewan yang ditelantarkan pemiliknya. Hampir jarang ia berbuat sesuatu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Suatu hari, ia berjumpa dengan seorang dokter ternama. Dokter tersebut merasa perbuatan anak laki-laki ini aneh, dan ia merencanakan untuk menyelidiki tingkah lakunya dengan sistem kamera dan peralatan yang canggih. Dokter ini dapat merekam apa yang terjadi dalam diri anak laki-laki ini. Dan apa yang dilihatnya sangat mengejutkan. Setiap kali anak itu berbuat baik, maka terlihat ribuan malaikat-malaikat kecil berada di dekat hati anak itu dan menyentuh hati anak itu. Hal ini menjelaskan mengenai kebahagiaan yang dialami anak laki-laki tersebut. Dokter itu melanjutkan penelitiannya dan menemukan bahwa ternyata setiap orang mempunyai ribuan malaikat di dekat hatinya. Kalau seseorang hanya berbuat baik sedikit, maka malaikat diam saja. Itulah rahasia kepedulian kita kepada orang lain. Kalau kita peduli terhadap orang lain, maka malaikat-malaikat kecil itu bergembira dan hati kita juga merasa bahagia. Itulah sebabnya kita harus peduli kepada orang di sekeliling kita agar orang yang dibantu merasa bahagia dan kita juga dapat merasakan kebahagiaan tersebut. Saudara, tidak ada yang lebih penting daripada mengambil sebuah rasa tanggung jawab untuk kesejahteraan orang lain, termasuk orang-orang yang bukan keluarga dekat dan lingkungan masyarakat. Penelitian menyimpulkan orang yang memiliki sebuah orientasi yang luas di masa kecilnya akan menanggapi dengan baik kehidupan orang lain yang terancam. Hubungan yang dekat dengan orang tuanya di masa kecilnya, serta orang tua yang memberikan teladan dan mengajarkan mereka nilai-nilai kepedulian dan sikap positif akan mempengaruhi jalan hidup seorang anak kelak. Akibat pengajaran orang tua mereka akan kepedulian, beberapa di antaranya memberi pernyataan sebagai berikut. Salah seorang anak mengatakan ibunya selalu mengingatkannya untuk selalu melakukan hal yang baik kepada seseorang. Yang lain lagi berkata, ibu jarang menghukum saya, tetapi lebih sering memberitahu saya dan menjelaskan akan kesalahan yang telah saya perbuat. Dan yang lain mengatakan pula bahwa ayahnya mengajarkannya untuk mencintai Tuhan dan sesama tanpa memandang ras dan agama. Indah bukan? Etika dari kepedulianlah yang merawat dan membantu. Etika dari kepedulianlah yang membagikan rasa kewajiban untuk merawat dan membantu semua orang dengan semangat, kemurahan hati, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Sikap positif terhadap berbagai budaya dan agama serta kewajiban untuk membantu tanpa menginginkan imbalan itu penting sekali. Patut dipuji dan disyukuri. Jadi kita patut dipuji dan disyukuri, terutama di masa COVID yang kita telah lewati. Masih banyak dokter-dokter
dan para juru rawat yang mempunyai semangat kepedulian dan kemurahan hati terhadap penderita COVID. Bahkan banyak yang sudah mengorbankan dirinya bagi sesamanya. Nobody is too busy. If they care, they will make time. Nah, saudara, sampai di sini dahulu acara Binter Bina Karakter kali ini. Sampai jumpa dalam acara Binter yang berikutnya.